Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aura Nurul Fadila dan rekan saya satu lagi bernama Muhammad Ridwan akan menjelaskan tentang teknik searching. Yang pertama, pengertian teknik searching itu sendiri adalah teknik dalam memilih dan menyeleksi sebuah elemen dari beberapa elemen yang ada. Teknik searching sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teknik linear atau sequential search, dan teknik kedua adalah teknik search max-min. Teknik linear atau sequential search yaitu pencarian yang dimulai dari record 1 diteruskan ke record selanjutnya, yaitu record 2 ke 3 sampai memperoleh record yang sama dengan informasi yang dicari atau nilai X. Kecepatan waktu pencarian tergantung pada jumlah elemen data dan posisi data yang dicari. Algoritma dari teknik linear adalah pertama, tentukan I sama dengan 1. Ketika nilai I tidak sama dengan X, maka tambahkan I sama dengan I plus 1. Ulangi langkah nomor 2 sampai nilai I sama dengan X. Jika nilai I sama dengan N plus 1, maka cetak pencarian gagal. Selain itu, cetak pencarian sukses. Kemudian ada contoh 1, di mana data A sama dengan 10, 4, 9, 1, 15, dan 7. Yang data yang dicari adalah data 15. Langkah pertama, A dalam kurung 1 sama dengan 10. Langkah kedua, 10 tidak sama dengan 15, maka A dalam kurung 2 sama dengan 4. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua. 4 tidak sama dengan 15, maka A dalam kurung 3 sama dengan 9. Langkah selanjutnya, 9 tidak sama dengan 15, maka A dalam kurung 4 sama dengan 1. Langkah selanjutnya, 1 tidak sama dengan 15, maka A dalam kurung 5 sama dengan 15. Langkah kedua, 15 sama dengan 15, maka pencarian sukses. Teknik linear contoh 2, apabila ditemukan kondisi nilai I sama dengan N plus 1, maka pencarian tidak ditemukan atau gagal, dikarenakan jumlah elemen adalah N. N plus 1 artinya data yang dicari bukan merupakan elemen dari N. Berikut adalah teknik linear dalam program codingan, di mana def adalah rumusnya yang mencari search dalam kurung data dan K. Post sama dengan 0. For I in range len data itu I diisi dengan data pertama dan len data adalah jumlah datanya. Jika data dalam kurung I tidak sama dengan K, maka post append I plus 1. Nilai I akan berubah di sini. Jika len dalam kurung post lebih besar daripada 0, maka print data K sebanyak len post ditemukan di posisi post. Else print data tidak ditemukan. Return post. Di sini akan diganti dengan angka 10, di mana angka 10 merupakan bilangan pertama. Len data berjumlah 6. Data dalam kurung I di sini akan diganti dengan 10, tidak sama dengan K, di mana K-nya adalah 15, maka pencarian akan terus dilanjutkan ke bilangan selanjutnya, yaitu 4. Di sini akan diganti dengan angka 4. Data 4 tidak sama dengan 15, maka for masih akan terus berlanjut ke angka 9. Kemudian di sini I akan berganti dengan angka 9 dan masih tidak sama dengan 15. Akan terus berlanjut, di mana 15 sama dengan 15, post append di sini akan berlaku, di mana I sendiri menjadi bilangan 4, yaitu karena indeksnya dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4. 4 akan ditambah dengan 1, maka hasilnya akan jadi 5. Kemudian, for di sini masih akan terus berlanjut sampai bilangan terakhir, yaitu angka 7,
di mana I akan diganti dengan angka 7 dan tidak sama dengan 15. Pos di sini akan muncul angka 5, di mana pos sendiri kita sudah tambahkan dari 4, jumlah indeks ditambah 1, kemudian jumlah line pos di sini hanya ada 1. 1 lebih besar daripada 0, akan di-print data K sebanyak line pos ditemukan di posisi, kemudian pos di mana line pos adalah 1 lebih besar daripada 0, kemudian akan di-print data 15 sebanyak 1 ditemukan di posisi 5, namun jika tidak, yang akan keluar adalah data tidak ditemukan. Hihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan contoh dari sequential search, di mana di sini contohnya mendefinisikan rumus program dengan sekuensial, buka kurung data, value. Lalu dimulai dengan start sama dengan 0, dan temp sama dengan false. Di mana temp sendiri adalah kondisi dari while yang akan kita gunakan nanti. Lalu selanjutnya kita menggunakan while start kurang dari len data, di mana len data tersebut berjumlah dari total database yang kita punya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti start kurang dari 9 and not temp, di mana tempnya sendiri adalah false dan while akan berhenti ketika temp itu adalah true. Lalu kita menggunakan if data dalam kurung start sama dengan value, maka tempnya akan true atau while akan berhenti. Lalu print nilai, value ada di indeks ke, start. Lalu jika if-nya tidak terjadi, maka else start akan ditambah 1. Lalu return ke temp. Dan di contohnya ini, kita memiliki database yaitu 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90, dan 40. Nah, misal kita ingin mencari angka 80, maka kita akan tinggal memanggil rumus yang sebelumnya kita definisikan, yaitu sekuensial dalam kurung database atau array dari data yang kita punya, nama variabelnya, lalu angka 80. Setelah kita run programnya, maka akan keluar nilai 80 ada di indeks ke-4, yaitu start tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pencarian max-min atau straight max-min. Teknik straight max-min ini digunakan untuk menentukan atau mencari elemen max atau min atau tertinggi ataupun terendah pada himpunan yang berbentuk array linear. Waktu tempuh atau time complexity yang digunakan untuk menyelesaikan pencarian hingga mendapatkan solusi yang optimal terbagi atas base case, average case, dan worst case. Jadi, straight max-min ini dibagi atas 3 solusi optimal nih. Selanjutnya adalah algoritma untuk mencari elemen max-min dalam program Python. Pertama, ini mendefinisikan algoritmanya yaitu straight max-min dalam kurung variabel A atau variabel array-nya. Yang selanjutnya adalah n. N di sini adalah total data di dalam variabel array. Lalu mendefinisikan nilainya max sama dengan A0, min sama dengan A0 atau max sama dengan min untuk awalannya. Lalu kita menggunakan perulangan for i di dalam range 1, total data yang kita punya. Jadi mulainya dari 1 dulu. Karena 0-nya udah dipakai untuk max dan min-nya. Lalu ada if AI lebih dari max, maka max sama dengan AI. Atau jika tidak terjadi, maka if AI kurang dari min, maka min sama dengan A dalam kurung I. Lalu print max sama dengan variabel max, min sama dengan variabel min. Ya. Lalu kita langsung saja ke macam-macam case yang akan digunakan dalam straight max min. Yang pertama adalah base case, di mana ini adalah case terbaik. Keadaan yang tercapai jika elemen pada himpunan A disusun secara increasing atau menaik, jadi dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dengan perbandingan waktu N dikurang 1 kali satuan operasi. Kondisi pencarian yang tercepat atau terbaik. Contoh, terdapat himpunan A yang terdiri dari 4 buah bilangan telah disusun secara increasing dengan
A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 5, dan A3 sama dengan 0. Tentukan atau cari bilangan max dan min serta jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Ya, penyelesaiannya adalah untuk masalah tersebut dapat digunakan prosedur straight max min yang menghasilkan bilangan min sama dengan 2 atau terkecil dari 2 dan bilangan max adalah 10. Operasi perbandingan data mencari bilangan max min dari himpunan tersebut adalah n dikurang 1 sama dengan 3. Di mana n-nya di sini adalah 4. Jadi ada 4 buah data. Di sini 2, 4, 5, 10. Indeksnya adalah 4. Lalu 4 dikurang 1 sama dengan 3 kali operasi perbandingan. Nah, ini adalah penjabarannya. Contoh variabel A sama dengan 2, 4, 5, 10. Operasi perbandingannya adalah 4 dikurang 1. Atau ini jumlah datanya adalah 2, 4, 5, 10. Atau 4, N dikurang 1 sama dengan 3. Lalu kita masukkan rumus straight max min-nya dalam kurung A, N. Seperti yang digunakan pada rumus sebelumnya, max sama dengan min sama dengan 2 atau A0, di mana A0-nya ini adalah 2. Oke, lalu masuk ke perulangannya, I dalam range 1 sampai dengan N, yaitu N-nya adalah 3. Yaitu 0, 1, 2, 3, karena 0 sudah dipakai, kita perulangannya menggunakan langsung dari ke 1 sampai ke 3. Saat ini, I sama dengan 1 adalah 4. Lalu kita bandingkan 4 lebih dari 2 apa tidak. Jika iya, maka max sama dengan 4 dan kembali ke for. Menggunakan data kedua, yaitu 5. Apakah 5 lebih dari 4? Jika iya, maka max sama dengan 5 dan kembali ke for. Kan di sini 5 lebih dari 4 nih. Berarti kita balik lagi ke for menggunakan data ketiga, yaitu 10. Apakah 10 lebih dari 5? Jika iya, maka max sama dengan 10. Akan sudah habis nih range untuk for-nya. Maka diketahui nilai min adalah 2, di mana A0 tadi, dan max adalah 10, di mana A3. Oke, lalu lanjut ke worst case. Ya, lalu worst case ini akan terjadi jika elemen dalam himpunan disusun secara decreasing atau menurun. Jadi angka terkecil dulu, baru angka yang terbesar. Dengan operasi perbandingan sebanyak 2, buka kurung N min 1, lalu tutup kurung, atau N min 1 dikali 2 kali satuan operasi. Kondisi ini adalah kondisi pencarian terlama atau terburuk, karena pengoperasiannya akan dilakukan sampai ke ujung atau terakhir. Contoh, mencari elemen max min dan jumlah operasi perbandingan yang dilakukan terhadap himpunan A yang disusun decreasing. Sini datanya adalah A080, A121, A2 sama dengan 6, A3 sama dengan min 10. Untuk penyelesaiannya, masalah tersebut dengan proses straight max min adalah elemen max 80 dan elemen min adalah min 10. Operasi perbandingan untuk elemen max min tersebut adalah 2 buka kurung 4 min 1 atau 4 min 1 dikali 2, yaitu 6 kali operasi. Ya, kita langsung penjabaran contohnya aja di sini. Variabel A terisi dengan 80, 21, 6, dan min 10, atau terdapat 4 data di sini. Operasi perbandingannya berarti 2 buka kurung 4 min 1, tutup kurung sama dengan adalah 6. Lalu langsung ke programnya saja. Straight max min A, N, max A0-nya adalah 80. Jadi max sama dengan min sama dengan 80. Lalu kita lompat ke perulangan for-nya. For I 1 sampai 3. Saat I sama dengan 1, apakah 21 lebih dari 80? Jika tidak, maka kita langsung ke else-nya. Else-nya adalah apakah 21 kurang dari 80? Jika iya, berarti nilai min-nya berubah nih. Dari yang 80 ke 21. Kan? Tapi kan max-nya belum dapat nih. Berarti kita pindah ke angka selanjutnya, yaitu 6. Apakah 6 lebih dari 80? Tidak. Berarti kita pindah ke else-nya. Apakah 6 kurang dari 21? Ya, maka min berubah lagi nih dari 21, pindah ke 6.
Lalu kita pindah lagi ke angka selanjutnya, yaitu min 10. Saat I3, apakah min 10 lebih dari 80? Jawabannya adalah tidak, maka pindah lagi ke else. Apakah min 10 kurang dari 6? Maka minnya adalah min 10. Lalu kita tinggal panggil lagi, maka nilai min sama dengan min 10 dan max adalah 80, atau nilai awal tadi, karena ini adalah nilai terbesar. Lalu lanjut lagi ke average case, atau case yang pencarian dengan jumlah kondisi yang rata-rata. Jika pencarian elemen max-min dilakukan pada elemen dalam himpunan yang tersusun secara acak, atau tidak decreasing, tidak juga increasing, atau acak, jumlah operasi perbandingan yang dilakukan adalah rata-rata waktu tempuh base case dan worst case, yaitu setengah buka kurung base case ditambah worst case, lalu tutup kurung. Lalu kondisi pencarian dengan rata-rata. Lalu kita pindah kepada contohnya. Pada himpunan A yang berisi 5, min 4, 9, dan 7, dilakukan pencarian elemen max-min dengan menggunakan proses straight max-min. Berapa elemen max-min yang didapatkan dan jumlah operasi perbandingan yang dilakukan? Cara penyelesaiannya adalah elemen max sama dengan 9, dan elemen min adalah minus 4. Jumlah operasi perbandingan adalah 3 dikali 4/2 dikurang 3/2, yaitu 4,5 kali satuan operasi. Tapi tidak selalu jumlah ini yang akan terjadi, tergantung nanti susunan data pada arraynya. Contoh, A sama dengan 5, min 4, 9, dan 7. Operasi perbandingannya adalah tadi, 4,5. Lalu kita masukkan ke rumus program straight max-min yang kita buat di awal. Max sama dengan min sama dengan 5 atau A0, lalu pindah ke perulangannya I dalam range 1 sampai 3. Saat I1 apakah min 4 lebih dari 5? Tidak. Lalu pindah ke else, apakah min 4 kurang dari 5, maka min sama dengan min 4, atau berubah nilai 5 menjadi min 4. Saat I sama dengan 2, apakah 9 lebih dari 5? Ya, maka max-nya berubah. Dari 5 berubah jadi 9. Lalu pindah lagi ke perulangan yang ketiga, apakah 7 lebih dari 9? Jawabannya tidak, maka pindah ke else. Apakah 7 kurang dari min 4? Maka keluar dari perulangan. Karena 7 tidak lebih dari 9 dan 7 kurang dari min 4. Maka nilainya sudah ditemukan nih keduanya. Nilai min adalah min 4 dan nilai max adalah 9. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan.